Tiada orang muslim pun yang tertimpa kesukaran dan penyakit atau bencana yang lebih ringan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Hikmah seorang hamba dalam keadaan kesusahan atau tertimpa bencana, maka ia akan bertambah dekat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hendaklah kita sebagai manusia jangan pernah sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah. Menduga-duga tentang pemberian Allah, terutama berprasangka buruk kepadanya atas nikmat-nikmatnya adalah perbuatan dosa. Seorang hamba yang dilarang menduga bahwa Allah telah mengurangi kasih sayangnya dan pemberiannya karena sesuatu bencana yang sedang dialami oleh hamba-hambanya. Seorang hamba hendaklah dapat merasakan pemberian Allah sebagai suatu anugerah. Maka ia pun harus dapat merasakan cobaan dari Allah adalah suatu anugerah dan kasih sayang darinya. Hikmah seorang hamba dalam keadaan kesusahan atau tertimpa bencana, maka ia akan bertambah dekat kepada Allah. Dengan dekatnya hamba kepada Allah, maka akan dilimpahkan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Itulah anugerah yang tiada taranya. Orang yang keimanannya tebal, orang akan menerima setiap apapun yang menjadikan kehendak Allah. Selain sebagai ujian atas keimanan, termasuk Allah menunjukkan kasih sayang dan rahmat-Nya. Sebagai bukti bahwa Allah adalah Maha Pengasih, Allah adalah Maha Pendidik bagi seluruh alam semesta terhadap makhluknya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menguji seorang hamba dengan bencana apabila si hamba sabar menerimanya, maka dia termasuk adalah orang-orang yang pilihan. Apabila ia ridho menerimanya, maka dia termasuk adalah orang yang istimewa. Seperti diterangkan pula dalam hadis sahabat Rasulullah Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada apapun yang menimpa seorang mukmin berupa bencana dan penderitaan kecuali semua menjadi sebab dihilangkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan dalam hadis lain yang menyebutkan bahwasanya tiada orang muslim pun yang tertimpa kesukaran dan penyakit atau bencana yang lebih ringan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Manusia sebagai hamba Allah menjalankan hidupnya di dunia ini hendaklah jauh dari prasangka jelek kepada Allah, agar jiwanya tidak risau dan tidak tertimpa dengan penyakit yang menekankan syaraf kita. Kita harus berprasangka baik, harus husnudzon kepada Allah sebagai Maha Pencipta. Ia harus penuh keyakinan bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Pemelihara terhadap semua hamba-hambanya. Tidak ada kebaikan yang telah dilaksanakan oleh manusia kecuali sebelumnya telah melalui jalan ujian. Demikian juga tiada bencana yang menimpa manusia kecuali pun sebagai ujian. Barang siapa yang melalui ujian Allah, kemudian ia berada di jalan Allah, ia sedang berada di medan jihad Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyenangi hamba-hambanya yang ridho menerima ujian dan cobaan. Allah mencintai dan meridhoi hamba-hamba tersebut. Allah memberikan rahmat kepada manusia yang selalu berikhtiar mencari keridhoannya Allah. Itu akan menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya kepada manusia. Bersamaan dengan itu pula Allah menunjukkan kasih sayang dan keadilannya. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan pula sabda junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Barang siapa diuji dengan beberapa kesulitan dan ia dapat mengatasi kesulitan itu dengan ketabahan dan menerimanya, maka dengan keikhlasannya tertulis di sisi Allah dengan derajat yang mulia dan dihapus dosa-dosanya.
Seorang muslim yang soleh tidak boleh mengira dan berprasangka buruk bahwa Allah tidak memperhatikannya lagi terhadap dirinya. Karena perakiraan seperti itu adalah pandangan yang sempit dan dangkal. Seorang muslim memandang Allah tidak semata-mata dari segi pemberian Allah yang jelas dan dirasakan dengan alam jasmani. Akan tetapi, ia harus melihat pemberian Allah dari sisi lain, tidak lain adalah untuk kebesarannya. Ia harus melihat pemberian Allah dengan mata rohani, sehingga mampu merasakan kekayaan rohani yang dimilikinya itu. Ini adalah pemberian Allah. Keselamatan, kesehatan, ketenangan, keyakinan, iman, dan banyak lagi adalah kekayaan rohani yang sangat mahal harganya. Semua anugerah ini adalah menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakan hamba-hambanya. Apalagi hamba-hamba yang penuh ketaatan kepada-Nya. Hanya para hamba sendirilah yang sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad.